Materi yang akan dibahas adalah hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian pertama, mengenai pengertian hak dan kewajiban. Dalam setiap lingkungan kehidupan, semua orang sama-sama memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, baik itu hidup dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja atau profesi, maupun dalam hidup bernegara. Seperti apakah kaitan hak dan kewajiban? Berbicara masalah hak seseorang, sama artinya berbicara mengenai kewajiban yang harus dikerjakan orang lain. Berbicara masalah kewajiban seseorang, sama artinya berbicara masalah hak orang tersebut. Jadi apa itu hak? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002, hak dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena sudah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat dan martabat. Pengertian hak menurut K. Bertens bahwa hak sebagai tuntutan seseorang dan kelompok yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan semata-mata oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Selain itu, Sri Janti dalam buku Etika Berwarga Negara 2007 menyatakan bahwa hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga martabatnya. Jadi apa itu kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, atau juga tugas dan tugas menurut hukum. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, bahwa kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Menurut John Stuart Mill, bahwa kewajiban dalam konteks hubungan bermasyarakat terbagi dua. Yang pertama, kewajiban sempurna, merupakan kewajiban yang selalu terikat dengan hak orang lain, sehingga bersifat mutlak untuk dilakukan. Contoh, dalam hal hutang piutang. Yang kedua, kewajiban tidak sempurna, merupakan kewajiban yang tidak terikat dengan hak orang lain yang sifatnya hanyalah didasari atas alasan moral, seperti berbuat baik atau kemurahan hati. Contoh, membantu seorang nenek menyeberang jalan. Bagian kedua, hak dan kewajiban warga negara. Perlu dipahami terlebih dahulu tentang warga negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa warga negara adalah penduduk dari sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai anggota atau warga negara itu. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Juga dapat dikatakan bahwa hak warga negara segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah atau negara. Hak warga negara sifatnya dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Sedangkan kewajiban warga negara diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak warga negara sifatnya dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Bagian yang ketiga mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan juga memiliki arti kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak memaksa atau berlaku diskriminatif antara umat beragama. Substansinya adalah setiap warga negara berhak untuk memeluk agama serta berkewajiban melaksanakan ibadah dan menghormati agama orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, nilai yang terkandung di dalamnya adalah kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Substansinya adalah adanya kesamaan derajat dalam hak dan kewajiban antar manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan persatuan antar warga dan semangat rela berkorban, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Substansinya adalah adanya hak menikmati berbagai hak azazinya tanpa pembatasan dan belenggu, dan hak manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Adanya kewajiban menjaga persatuan antar manusia dan masyarakat. Kandungan sila ini dilihat pada karakter demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Substansinya, sebagai warga negara, tiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan, dan berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah. Sedangkan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Substansinya, tiap orang berhak dilindungi dan mendapatkan jaminan sosial. Dengan demikian, tiap warga mendapatkan hak milik, mendapatkan pekerjaan, dan perlindungan kesehatan.